Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 13 kelas Indralaya akan mempresentasikan materi hari ini mengenai teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Sebelumnya, saya Yani Anggraini selaku moderator diskusi pada hari ini dan dua rekan saya, Nur Aziza dan Sima Wulandari. Tak lupa juga dosen pengasuh mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, Ibu Dr. Anda Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Sima Wulandari. Kepada Saudari Sima dipersilakan. Baiklah, saya Sima Wulandari. Saya akan menjelaskan pengertian singkat mengenai teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Yang pertama yaitu pengertian keseimbangan umum. Keseimbangan umum merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual, seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan, dan juga keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum atau equilibrium adalah di mana kondisi jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan itu disebut kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Dalam penjelasan keseimbangan umum, dalam perekonomian dua pasar, bila satu pasar mencapai keseimbangan, maka pasar yang satunya juga mencapai keseimbangan. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keinginan, efisiensi, dan pemilihan berbagai penggunaan sumber daya oleh masyarakat. Teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi di mana cara penyelesaian dari model equilibrium umum dapat dikatakan optimal. Hal ini memerlukan antara lain alokasi optimal faktor produksi di antara komoditi dan alokasi optimal komoditi, yaitu distribusi pendapatan di antar konsumen. Alokasi faktor produksi dikatakan optimal Pareto jika proses produksi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa guna menaikkan output dari satu atau lebih komoditi tanpa harus mengurangi output komoditi lain. Dengan demikian, dalam perekonomian dua komoditi, kurva kontrak produksi adalah tempat kedudukan alokasi faktor produksi yang optimal Pareto dalam proses produksi kedua komoditi. Demikian pula alokasi komoditi dapat dikatakan optimal Pareto jika sistem distribusi tidak dapat diatur lagi sedemikian dalam perekonomian dua individu. Kurva kontrak konsumsi adalah tempat kedudukan distribusi komoditi yang mencapai optimal Pareto antara dua individu. Baiklah, saya Yani Anggraini. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai efisiensi pertukaran. Pertukaran ekonomi pasar di mana dua atau lebih produsen memperdagangkan dua barang di antara mereka. Perekonomian dikatakan efisien jika individu-individu dalam perekonomian atau konsumen dan produsen telah berada dalam kondisi keseimbangan melalui mekanisme pertukaran. Dengan kata lain, perekonomian telah berjalan dengan efisien bila terjadi mekanisme pertukaran yang efisien atau efisiency in exchange, produksi berjalan efisien atau efisiency in production, model pertukaran Edgeworth atau Edgeworth-Box. Menurut Albert Pareto, alokasi sumber daya dikatakan efisien bila barang dan jasa yang ada tidak direalokasi atau reallocated antara konsumen tanpa membuat salah satu konsumen dirugikan atau tingkat kepuasannya menurun. Prinsip ini disebut prinsip optimalisasi Pareto atau Pareto efisiensi. Efisiensi Pareto adalah suatu kondisi di mana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat beberapa anggota masyarakat lebih beruntung tanpa membuat anggota masyarakat lain merasa lebih merugi. Contoh perubahan yang membuat beberapa orang lebih beruntung dan tidak ada orang lain yang dirugikan adalah barter sukarela yang sederhana. Jadi, kriteria distribusi menurut Pareto ada dua, yaitu yang pertama, salah satu pihak diuntungkan, maka pihak lain tidak dirugikan. Yang kedua, yang satu meningkat, maka yang lain tetap atau keduanya juga ikut meningkat. Dengan begitu, maka kesejahteraan akan tercapai. Alokasi efisien Pareto
menentukan secara bersamaan dan harga dari kuantitas di semua pasar yang relevan, mengambil efek timbal balik. Diagram kotak Edgeworth. Diagram kotak Edgeworth menunjukkan semua alokasi kemungkinan baik dua barang antara dua orang atau dua input antara dua proses produksi. Yang pertama, setiap kotak kurva Edgeworth bersamaan mewakili A dan B. Yang kedua, misalnya A memiliki 7 unit pakaian dan 1 unit makanan, dan B memiliki 3 unit pakaian dan 5 unit makanan. Yang ketiga, pada kurva C dapat dilihat berapa jumlah pakaian yang dikorbankan oleh A untuk mendapatkan makanan, dan sebaliknya, pada B, kotak Edgeworth menggambarkan kemungkinan bagi konsumen untuk meningkatkan kepuasan mereka dengan barang dagangan. Kurva yang menunjukkan semua alokasi efisien barang antara dua konsumen atau dari dua input antara dua fungsi produksi. Dalam pasar kompetitif, harga dari dua barang akan menentukan pertukaran antara konsumen. Konsumen equilibrium dalam pasar kompetitif, kelebihan permintaan ketika jumlah yang diminta dari suatu barang melebihi kuantitas yang ditawarkan. Kelebihan penawaran ketika kuantitas yang ditawarkan dari suatu barang melebihi jumlah yang diminta. Efisiensi ekonomi kompetitif, kesejahteraan ekonomi, evaluasi normatif pasar, dan kebijakan ekonomi. Jika setiap orang perdagangan di pasar yang kompetitif, semua perdagangan yang saling menguntungkan akan selesai dan alokasi sumber daya keseimbangan yang dihasilkan akan efisien secara ekonomis. Keseimbangan kompetitif dari perspektif konsumen. 1. Karena kurva indifferent yang bersinggungan, semua tingkat marginal substitusi antara konsumen adalah sama. Karena setiap kurva indifferent menyinggung garis harga, MRS setiap orang pakaian untuk makanan adalah sama dengan rasio harga dari dua barang. Batas kemungkinan produksi. Perbatasan kemungkinan produksi menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing dua orang ketika mereka telah mencapai hasil yang efisien pada kurva kontra. Dan batas kemungkinan produksi adalah kurva yang menunjukkan semua alokasi sumber daya yang efisien diukur dari tingkat utilitas dari dua individu. Fungsi dalam utilitas dari anggota perorangan. Jika preferensi individu cembung, maka setiap alokasi yang efisien atau setiap titik pada kurva kontra adalah equilibrium kompetitif untuk beberapa alokasi awal barang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya Yani Anggreni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Aziza. Kepada Saudari Nur Aziza dipersilahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai efisiensi produksi. Nah, efisiensi produksi itu terbagi menjadi efisiensi input dan efisiensi output. Efisiensi input, efisiensi teknis kondisi di mana perusahaan menggabungkan input untuk menghasilkan output tertentu sebagai murah. Jika produsen makanan dan pakaian meminimalkan biaya produksi, mereka akan menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal sehingga rasio produksi marginal dari dua input sama dengan rasio harga. Nah, tapi juga menunjukkan bahwa rasio produk marginal dari dua input yang sama dengan tingkat marginal substitusi teknis tenaga kerja untuk modal MRT SLK sebagai hasilnya. Nah, batas kemungkinan produksi itu yang pertama ada kurva menunjukkan kombinasi dari dua barang yang dapat diproduksi dengan jumlah input tetap. Yang kedua, perbatasan kemungkinan produksi menunjukkan semua kombinasi efisien output. Yang ketiga, perbatasan kemungkinan produksi cekung karena kemiringannya atau tingkat transformasi tingkat marginal yang baik yang harus diberikan untuk menghasilkan satu unit tambahan baik keduanya, dan pada setiap titik di sepanjang perbatasan itu kondisi berikut ini berlaku. MRT sama dengan MCR per MCC. Selanjutnya, efisiensi output. Perekonomian menghasilkan output secara efisien hanya jika untuk setiap konsumen MRS sama dengan MRT. Nah, kombinasi efisien output yang dihasilkan ketika tingkat transformasi marginal antara dua barang
atau yang mengukur biaya produksi satu relatif baik untuk yang lain sama dengan tingkat marginal konsumen substitusi atau yang mengukur manfaat marginal dari mengkonsumsi satu yang baik relatif terhadap yang lain. Nah, ketika pasar output bersaing sempurna, semua konsumen mengalokasikan anggaran mereka sehingga tingkat marginal mereka substitusi antara dua barang setara dengan rasio harga. Untuk dua barang makanan dan pakaian itu sama dengan MRS sama dengan VF atau per VC. Nah, selanjutnya pada saat yang sama setiap perusahaan yang memaksimalkan laba akan menghasilkan output sampai ke titik di mana harga sama dengan biaya marginal. Sekali lagi untuk dua barang sama dengan P sama dengan MC, F dan PC sama dengan MCC. Karena tingkat transformasi marginal sama dengan rasio biaya marginal produksi, berikut ini yang berlaku ialah MRT sama dengan MCP per MCC sama dengan VF per VC sama dengan MRS. Nah, jadi dalam pasar output kompetitif, orang mengkonsumsi ke titik di mana tingkat marginal substitusi mereka adalah sama dengan rasio harga. Produsen memilih output sehingga tingkat transformasi marginal sama dengan rasio harga. Karena MRS sama dengan MRT, pasar output yang kompetitif adalah efisien. Setiap rasio harga lain akan mengarah pada permintaan berlebih untuk satu baik kelebihan pasokan yang lain. Nah, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Saudari Sima Wulandari. Kepada Saudari Sima dipersilahkan. Kesimpulan kelompok kami tentang teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan yaitu keseimbangan umum atau equilibrium adalah kondisi di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Keseimbangan umum bisa terjadi pada harga barang, penawaran barang, dan permintaan barang. Keseimbangan umum meliputi pasar barang, modal, tenaga kerja, dan pasar uang. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama, dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Ekonomi kesejahteraan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keinginan atau desirability, efisiensi, dan pemilihan berbagai penggunaan sumber daya oleh masyarakat, serta memerlukan alokasi optimal faktor produksi di antara komoditi dan alokasi optimal komoditi, yaitu distribusi pendapatan di antara konsumen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.